Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arvina Gustinawati dengan NIM 71014200062 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu nilai tugas mata kuliah Etika dan Profesi Guru. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai materi inflasi. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari inflasi. Yang kedua, ada penyebab inflasi. Yang ketiga, jenis-jenis inflasi. Dan yang terakhir, ada dampak dan cara pengendalian inflasi. Nah, lalu apa sih pengertian dari inflasi itu? Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut berlangsung dalam jangka panjang. Inflasi disebabkan oleh kenaikan permintaan dan kenaikan biaya produksi. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penyebab dari inflasi, dapat kita simak penjelasan dari video ini. Yang pertama, ada inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Inflasi seperti ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan untuk beberapa jenis barang. Kenaikan permintaan masyarakat atau agregat demand mengakibatkan harga-harga naik karena penawaran tetap. Berikut ini adalah contoh kurva pergerakan inflasi karena tarikan permintaan. Mula-mula permintaan masyarakat digambarkan oleh kurva D dan penawaran digambarkan oleh kurva S. Jumlah barang yang diminta adalah Q0. Permintaan naik menjadi D1 sehingga kurva permintaan bergeser ke kanan. Akibatnya jumlah permintaan dari Q0 bergeser ke Q1. Akibat yang lain adalah harga bergeser dari P0 ke P1 atau harga mengalami kenaikan. Yang kedua, ada inflasi dorongan biaya produksi atau cost push inflation. Kenaikan biaya produksi terjadi karena kenaikan harga-harga bahan baku, misalnya karena keberhasilan serikat buruh dalam menaikkan upah atau karena kenaikan bahan bakar minyak. Kenaikan biaya produksi ini mengakibatkan harga naik dan terjadilah inflasi. Berikut ini adalah contoh kurva pergerakan inflasi karena naiknya biaya produksi. Mula-mula penawaran digambarkan oleh kurva S dan permintaan digambarkan oleh kurva D dan harga terletak pada titik P0. Adapun jumlah yang ditawarkan adalah jumlah Q0. Karena kenaikan biaya produksi ini, jumlah penawaran berkurang sehingga kurva penawaran bergeser dari S menjadi S1 yang berakibat harga naik dari P0 menjadi P1 dan jumlah yang ditawarkan juga berkurang dari Q0 bergeser ke Q1. Yang ketiga, ada inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah. Teori diajukan oleh kaum klasik yang mengatakan bahwa ada hubungan antara jumlah uang yang beredar dengan harga-harga. Jika jumlah barang tetap sedangkan uang beredar bertambah 2 kali lipat, harga akan naik 2 kali lipat pula. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah uang beredar dan tingkat harga berbanding lurus, maka bersifat positif. Nah, apabila uang beredar yang bersifat positif, maka harganya mengalami kenaikan. Sedangkan apabila uang yang beredar bersifat negatif, maka harga akan mengalami penurunan. Materi yang selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. Yang pertama, jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Inflasi ringan berada di bawah 10% per tahun. Inflasi sedang berada di kisaran 10% sampai 30% per tahun. Inflasi berat berada di kisaran 30% sampai 100% per tahun. Sedangkan inflasi sangat berat atau hyperinflation di atas 100% per tahun. Jenis inflasi yang kedua adalah berdasarkan sumbernya. Yang pertama, ada inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga di luar negeri. Yang kedua, ada inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena percetakan uang baru oleh pemerintah atau penerapan anggaran defisit. Lalu yang selanjutnya, jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, ada inflasi karena kenaikan permintaan, yaitu adanya kenaikan permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh produsen. Yang kedua, ada inflasi karena kenaikan biaya produksi, yaitu adanya kenaikan biaya produksi mengakibatkan harga penawaran barang menjadi naik. Berikutnya adalah cara menghitung inflasi. Angka inflasi merupakan suatu indikator ekonomi yang dapat digunakan dalam mengambil berbagai langkah di bidang ekonomi. Sebagai contoh, berikut adalah harga rata-rata 9 macam bahan pokok dari beberapa pasar pada tahun 2015 dan tahun 2016. Harga dinyatakan dalam rupiah dan merupakan harga rata-rata tahunan. Berikut ini adalah contoh tabel harga pokok rata-rata 9 bahan pokok tahun 2015 dan tahun 2016.
tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa terdapat jenis bahan pokok yang terdiri dari beras, ikan asin, minyak kelapa, gula pasir, garam, minyak tanah, sabun cuci, tekstil, dan batik. Dalam tabel tersebut terdapat juga jumlah pada tahun 2015 sebesar Rp97.900.000, sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp106.500.000. Nah, berdasarkan tabel tersebut, kita dapat mengetahui indeks harga tahunan pada tahun 2016 sebagai berikut. Angka indeks tahun 2015 ditetapkan 100. Lalu, indeks harga tahun 2016 besar Rp106.500.000 dibagi Rp90.900.000 kali 100. Lalu dihasilkan sebesar 108,78. Nah, dari perhitungan indeks harga itu dapat disimpulkan bahwa tahun 2016 terjadi inflasi sebesar 108,78% dibanding dengan tahun 2015. Lalu dapat kita ketahui bahwa inflasi yang terjadi pada tahun 2016 yang sebesar 108,78% menurut jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya termasuk jenis ke dalam inflasi sangat berat atau hyperinflation yang berada di atas 100% per tahun. Materi yang selanjutnya ada dampak dan cara pengendalian inflasi. Dampak yang pertama adalah dampak inflasi terhadap pendapatan. Perubahan dapat bersifat menguntungkan maupun merugikan. Inflasi dapat mendorong para pengusaha memperluas produksinya. Namun, bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap, inflasi akan menyebabkan mereka dalam keadaan kerugian. Karena penghasilan yang tetap jika ditukarkan dengan barang dan jasa akan semakin sedikit. Yang kedua ada dampak inflasi terhadap ekspor. Negara mengalami kerugian karena daya saing barang ekspor berkurang, yang mengakibatkan jumlah penjualan pun menjadi berkurang. Devisa yang diperoleh pun juga semakin kecil. Yang ketiga ada dampak inflasi terhadap minat orang untuk menabung. Pada saat inflasi, pendapatan real pada penabung berkurang karena jumlah bunga yang diterima pada kenyataannya berkurang karena laju inflasi. Selanjutnya, dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Keadaan inflasi menyebabkan perhitungan untuk menetapkan harga pokok terlalu kecil maupun terlalu besar. Yang selanjutnya ada cara mengendalikan inflasi. Yang pertama dengan kebijakan moneter, yaitu yang terdiri dari kebijakan penetapan persediaan kas. Bank sentral dapat mengurangi uang yang beredar dengan menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank lainnya. Yang kedua ada kebijakan diskonto. Bank sentral dapat menetapkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku bunga. Tujuannya agar masyarakat terdorong untuk menabung. Yang selanjutnya ada kebijakan operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat menjual surat-surat berharga, misalnya surat utang negara. Semakin banyak jumlah surat berharga yang terjual, maka jumlah uang yang beredar akan berkurang, sehingga dapat mengurangi tingkat inflasi. Yang selanjutnya ada kebijakan fiskal, yaitu menghemat pengeluaran pemerintah dengan cara mengurangi pengeluaran, sehingga permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang pada akhirnya dapat menurunkan harga. Yang kedua ada menaikkan tarif pajak. Naik tarif pajak untuk rumah tangga dan perusahaan akan mengurangi tingkat konsumsi. Baik, apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvina Gustina pamit undur diri dan sampai jumpa.